Akhirnya aktor Baim Wong membalas komentar soal video pengakuan Paula Verhoeven yang menyebut ia ditakuti oleh kedua anaknya Keanu dan Kenzo. Di mana dalam video unggahan Paula, Kenzo sampai menangis saat didatangi Paula. Kenzo menangis sebab takut sang mamah dimarahi oleh papahnya. "Mamah jangan di sini, nanti papah marah. Nanti mamah dimarahi papah. Mamah pulang," ujar Kenzo dengan nada ketakutan di pelukan pengasuhnya. Video Paula itu pun viral dan memiliki banyak komentar oleh warganet. Tak sedikit bahkan yang meminta agar Baim Wong diboikot lantaran memisahkan anak dan ibunya. Rupanya Baim Wong bereaksi terkait hujatan yang kini menimpa dirinya. Salah satu warganet bahkan menanyakan langsung di kolom komentar Instagram Baim Wong. "Mama jangan di sini nanti papa marah. Nanti mama dimarahin papa." "Baim, kenapa kata-kata itu bisa keluar dari mulut anak-anakmu?" tanya seorang netizen. Baim pun merespon singkat, ia menguak tabir bahwa sebenarnya tak seperti itu. "Semoga saya nggak seperti itu," tulisnya. Namun, jawaban tersebut justru memicu kemarahan lebih lanjut oleh warganet yang lain. Banyak warganet yang menilai Baim tidak menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kondisi psikologis anak-anaknya. Di video pembuka tersebut kita dapat melihat sebuah momen di mana ternyata ada kabar yang viral bahwa Paula Verhoeven itu dimarahi jika menemui anak-anak dia. Oleh karena itu anaknya takut jika Paula Verhoeven itu mendatangi mereka. Bukan dalam arti anak-anaknya takut kepada Paula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Kali ini saya akan membahas tentang kehidupan Paula Verhoeven yang cukup ceria dan memang seharusnya move on dari kesedihan yang telah melandanya. Dan saya akan mengulas dan mengulik mereaksi video Paula Verhoeven setelah pasca kehidupan yang lalu. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ini teman-teman aku. Seneng banget udah pada nyempetin hadir. Boleh ya komen-komennya. Aku bagaimana Ibu Syiri? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, enak. Dessertnya enak, saladnya enak, pastanya enak, kopinya enak, semuanya nggak bikin sakit perut. Sopasiana, tiramisunya enak. Tiramisu, iya. Ibu Dira? Ini triple coklat. Kopinya triple coklat ya. Enak banget, udah habis. Coklat di luarnya juga udah nggak ada kelihatannya. Beneran enak, Masya Allah. Ini tadi tuh kita tuh baru mencicip daunnya ya. Dari daunnya aja kesegarannya tuh udah terasa dan kita tuh yakin semua makanan yang ada di sini dari ingredients pilihan. Ya Mbak ya, Bismillah iya. Mau persiapannya apa ya? Nggak ada sih, seperti biasa aja. Kan ada berbeda nggak kan dari tahun sebelumnya dan tahun ini? Pastinya berbeda ya. Ya pastinya berbeda tahun ini, cuman insya Allah kita jalanin aja pasti yang terbaik. Oh iya benar, kemarin ada acara barongsai di sekolahan, terus kita ya punya waktu di sana dan seperti tahun-tahun sebelumnya juga mereka juga senang banget, excited karena emang hobi nonton barongsai. Selama ini sih saya berusaha setiap hari karena kan waktu juga kan lumayan lumayan padat, jadi sebisa mungkin pagi sebelum beraktivitas saya selalu mengusahakan datang ke sekolahan gitu. Fashion, Insya Allah nanti saya mau launching brand fashion. Emang dari dulu saya pengen berkontribusi di dunia fashion. Sekarang di balik layar ya, semoga lancar aja. Lagi sama saya, tapi dia boleh kapan aja datang. Nah, kalau ada anaknya tanya aja sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat dari video-video di media sosial bahwa memang
keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Van Hoven itu memang benar-benar di ujung tanduk ya. Memang seandainya mereka tidak ada kecocokan sama sekali, sudah sebaiknya berpisahlah baik-baik dan jangan mendramatisir sesuatu hal yang tak pantas untuk diumbar, seperti apa yang dikatakan oleh pengacara kondang Bang Paris Hutap ya. Berikut komentarnya. Kalau saya, kalau memang sudah tidak ada kecocokan, ya udah berpisah aja baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Mbak Im itu ada dalam gugatan. Artinya itu adalah sesuatu yang ada dalam proses hukum. Saya minta semua hormati hukumnya. Kalau pintar si suami, harusnya itu dipakai sebagai alasan pertengkaran terus-menerus. Kalau hanya mengatakan ada perselingkuhan, berat pembuktiannya. Baik, berpisah baik-baik karena untuk ngurus cerainya pun gampang. Caranya begini, bilang aja sudah tidak cocok, bertengkar terus-menerus, ya udah. Kan menurut undang-undang kan pertengkar terus-menerus adalah alasan perceraian. Selesai habis itu dapat pasangan baru, banyak pasangan baru ini. Seperti ini, tinggal kan. Bang, jangan saling menjelekan, ada anak kan? Jangan saling menjelek, ini jago nih. Ada anak soalnya, jejak rekam media sosial kan bisa hilang. Saya nggak menanggapi yang begituan, yang jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Im itu ada dalam gugatan. Artinya itu adalah sesuatu yang ada dalam proses hukum. Saya minta semua hormati hukumnya. Jadi kita tidak mencoba masuk kepada pembenar dan menyalahkan, tapi kita masuk kepada fakta. Faktanya ada di dalam gugatan dan gugatan itu saya daftarkan di Pengadilan Agama. Jadi saya masuk pada proses hukumnya. Lain-lain saya tidak mau menanggapi. Kalau untuk cerai, alasan perselingkuhan itu nggak cukup kalau hanya sekedar diduga pergi jalan bersama, diduga pergi nonton bersama, itu tidak bisa alasan perselingkuhan. Perselingkuhan itu harus terbukti ada nginap, melakukan hubungan. Itu baru namanya perselingkuhan, perzinahan dalam arti hukum. Ini kita bicara hukum loh, ya. Harusnya kalau pintar si suami, harusnya itu dipakai sebagai alasan pertengkaran terus-menerus, ya kan? Akibat pertengkaran terus-menerus kan di undang-undang itu kan alasan perceraian kan pertengkaran terus-menerus, itu dipakai sebagai alasan. Kalau hanya mengatakan ada perselingkuhan, berat pembuktiannya. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Harus ada bukti mereka masuk kamar. Terus kedua, ada pembuktian mereka melakukan hubungan. Itu susah pembuktiannya. Perzinahan itu paling susah pembuktiannya. Kalau zaman Belanda dipakai alasan, kalau di kamar ada dari segi jurisprudensi, kalau di satu kamar hanya ada satu tempat tidur, itu dianggap sebagai bukti permulaan selingkuh. Tapi itu sudah ditinggalkan ini. Emosi karena menurut saya Baim itu jadi kayak yang wanitanya gitu, ngebongkar aib. Jarang loh laki-laki itu ngebongkar aib istrinya, apalagi mereka punya anak, kan malu gitu loh. Kalau dia memang laki-laki yang bijaksana, seharusnya dia nggak ngebongkar aibnya Paula, kalaupun memang terjadi perselingkuhan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang kalau misalnya kita lihat, yang satu umbar informasi, yang satu tutup diam, itu bikin penasaran orang-orang di luar untuk mengetahui dari yang diam. Tetapi dengan dia diam, dia membantu untuk meredakan masalah itu supaya tidak keluar dari fokusnya. Kepribadian tiap orang beda-beda. Ada orang yang kemungkinan kalau dia ngerasa bahwa dia cerita kepada orang lain, dia akan menjadi lebih lega, misalnya kayak gitu. Tapi ada orang yang tidak melakukan hal itu. Misalnya kalau dia menceritakan, dia takut nanti makin besar masalahnya. Nah, orang yang kemudian merasa bahwa dia butuh dukungan dan sebagainya, sering sekali dia kemudian akan menceritakan ini kepada orang lain. Pertanyaan saya, kalau cerita dapat solusi nggak? Kalau tidak dapat solusi, mubazir, nggak usah aja. Menurut saya gitu.
Nggak usah diceritakan ke orang lain, nggak usah membangun opini agar orang lain mendukung kita, tapi buktikan aja di persidangan, kalaupun itu mau dilakukan. Ini bukan membongkar, Pak. Ini menyampaikan kebenaran. Ya, jadi bahasanya dia ini kebenaran, Bang, harus saya sampaikan. Jadi ini bukan persoalan membongkar atau tidak membongkar, karena prinsip kita tidak boleh selalu membenarkan hal-hal yang salah dengan cara menutupi hal-hal yang salah itu. Manakala hal-hal yang salah itu kita tutupi, sama saja kita membenarkan sebuah kesalahan. Banyak faktor, mungkin ada kekecewaan, atau mungkin memang keributan ini sudah lama, akhirnya menunggu dan mencari-cari. Menurut saya biasa, orang kalau sudah dendam dicari-cari, padahal mungkin pun itu chattingan biasa. Tapi kemudian digoreng-gorengnya seolah-olah itu perselingkuhan. Karena setahu saya, cekcok mereka ini sudah sejak kalau nggak salah 1 tahunan lebih, bahkan hampir 2 tahun ya, setelah kasus prank-pranknya Baim Wong kepada polisi. Nah itu memang mentalnya dari Paula itu pun jatuh karena ada berapa banyak laporan yang menguras tenaga Paula, bahkan sampai hampir jadi tersangka, lalu sempat mengalami keguguran. Dan saya rasa kalau saya pun jadi Paula, saya nggak mau lagi sama Baim. Kalau menurut saya itu kan aib, sebaiknya nggak usah diumbar-umbar. Semoga itu hal yang nggak benar. Ya setahu saya kan Baim orangnya baik banget. Ya semoga beritanya hanya isu belaka dan ini rumah tangganya masih bisa diperbaiki. Apa yang dikatakan oleh rekan yang lainnya tentu saja menganggap bahwa sikap Baim Wong memang terlalu egois, dan terlebih apa yang dikatakan oleh Hotman Paris bahwa sebenarnya jika memang tidak ada kecocokan maka sebaiknya mereka berpisah. Cukup sekian ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.